perperangan itu bukan hanya membuat problem di supply-nya, tapi juga keseimbangannya. Semuanya jadinya tidak seimbang, gitu loh. Jadi harga minyak bumi melejit naik. Berarti kalau bisa dibilang banyak yang bisa mempengaruhi harga naik turunnya si minyak itu ya. Jadi Banyak sekali. antara Rusia Ukraina juga ternyata bisa juga mempengaruhi juga yang tadi supply-nya terlalu bahan bakarnya terlalu banyak, stoknya juga akhirnya menjadi turun, atau mungkin masih banyak lagi mungkin yang lainnya. Banyak lagi. Bisa aja misalnya gini, misalnya contohnya nih, pesawat pas lagi pandemi, pesawat kan pada nggak terbang. Jadi aftur kan nggak gitu kepake. Tetapi misalnya di industri tetap jalan, industrial, lubrikan ya, tetap jalan. Itu harga lubrikan bisa bergerak naik juga, padahal minyak buminya padahal masih murah. Karena demand-nya tidak seimbang, gitu loh. Ya ini demand-nya nggak seimbang. Jadi ya bergerak naik. Minyak buminya sekarang ini yang juga akan menyebabkan BBM pastinya harga naik. Tapi katanya sih dengar-dengar kalau untuk di Indonesia ini masih termasuk yang paling agak murah dibandingkan negara-negara lain sebenarnya. Betul. Ya, kita ngomongin Asia Tenggara deh. Betul. Ya gitu ya. Masih murah, bro. Kalau dibandingin dengan Singapura, misalnya dibandingin dengan Australia, harga kita punya bensin masih murah. Ya. Apalagi kita kan masih ada Pertalite, kan masih disubsidi, gitu loh ya. Kalau nggak salah Pertamax katanya masih subsidi ya. Nah, itu saya nggak tahu tuh. Itu saya juga agak bingung tuh. Tapi secara overall tuh masih lebih murah daripada negara-negara lainnya. Apakah negara lain memang udah nggak sama sekali nggak disubsidi mengenai BBM? Kebanyakan sih enggak setahu saya. Tapi mungkin beberapa negara, kalau saya nggak salah, mungkin Malaysia ya juga harganya nggak terlalu tinggi kalau nggak salah. Ya karena dia kan juga sebagai produser ya, dia juga menghasilkan banyak minyak juga gitu loh. Jadi sebenarnya sih yang bikin kaget di Indonesia itu adalah memang biasa disubsidi ya kan, yang kayak gitu, terus juga menyesuaikan harga. Memang sebenarnya bukannya keputusan di negara kita aja atau gimana. Jadi ini mengikuti dengan harga minyak dunia gitu ya. Jadi pasar global. Gitu. Jadi bukannya tiba-tiba mau naikin aja kayak gitu ya. Jadi banyak pertimbangan yang tadi Pak Stanley juga udah sampai ke perang, sampai kemana, semua itu juga bisa mempengaruhi juga kayak gitu. Nah itu kan tadi kita udah ngobrolin secara globalnya ya Pak Stanley, ya mungkin kita sekarang bisa ngomongin mengenai lebih sempitnya lagi nih mengenai otomotif lah ya. Nah di sini bisa ngomongin kendaraan mobil atau motor. Nah itu kan. Nah mau ngomongin bensin atau solar itu kan. Bisa nggak sih untuk semua mobil, atau memang tiap jenis tuh emang ada khusus bensin atau solarnya, spesifikasinya mungkin di sini kita bisa ngomongin mobil lama, mobil baru, bisa ngomongin banyak lah ya kayak gitu spesifikasinya ada tersendiri nggak kalau menurut Mas Stanley itu kayak gimana? Ya seperti secara general saya tahu lah ya, mobil yang bensin pasti perlu bensin, mobil solar pasti perlu solar. Tapi di masing-masing kategori, misalnya di bensin kan ada lagi tuh klasifikasinya. Nah pasti mobil yang makin premium, kita ngomongnya ya, mobil yang makin tinggi ya dia punya speknya, memerlukan bensin yang lebih tinggi dia punya speknya. Speknya itu betul sering panggil namanya oktan. Jadi apa sih oktan itu? Itu adalah kemampuan untuk si bensinnya menahan tekanan sebelum dia itu meledak dengan sendirinya. Itu bisa dibilang berarti ada aditif tersendiri si oktan itu. Itu ada hubungan dengan refinery-nya, prosesnya gitu loh. Ya jadi itu supaya kalau oktan makin tinggi, mesin itu bisa lebih neken itu bensin itu sebelum dinyalain. Jadi tenaganya lebih besar. Nah, yang bikin, kan biasanya orang bilang, wah oktannya semakin tinggi oktannya, tarikannya makin enteng, makin enak gitu. Nah itu pengaruhnya gimana? Apakah pembakaran? Pasti pembakaran. Ya. Jadi kalau kita makin, jadi gini, kalau oktan itu kurang tinggi misalnya, jadi sebelum waktunya dia itu businya nyala, dia sudah mulai meledak. Ya, ataupun kalau kita ngomong tuh ada sedikit ngelitik mobilnya. Itu namanya itu sebelum waktunya dia udah mulai nyala di dalamnya, gitu loh. Oh, berarti makanya untuk pabrikan sekarang itu biasanya udah di tangki bensinnya udah ada tuh untuk penggunaannya oktan sekian. Normalnya 91 sih setahu saya. 91 atau 92 ya. Kalau Pertalite kan 90. Tapi mobil-mobil pertama 92. Tapi kalau nggak salah mobil-mobil di pasaran ini, kalau nggak salah saya 91 ya, atau 92 ya. Kebanyakan gitu ya. Tapi ada juga mobil yang 93, ada juga 95. Tergantung. Karena beda mobil yang sama
di beda negara itu juga bisa dibedain cara dia tuningnya. Ya kompresnya juga bisa beda tuh. Jadi misalnya mobil yang sama nih, misalnya di Singapura sama di Indonesia itu bisa berbeda kebutuhan bensinnya. Bisa aja karena di Indonesia mungkin standar bensinnya lebih rendah secara oktannya, itu tuningnya bisa beda, bro. Mungkin kayaknya kita agak-agak sama India kali ya. Wah, nggak tahu tuh. Belum pernah soalnya, belum pernah ke India soalnya. Nah, sekarang gini, biasanya nih kan kalau orang-orang biasa bilang, alah udahlah pakai Pertalite juga cukup, misalkan ada yang seperti itu, misalkan sebenarnya pengaruhnya apa sih gitu, misalkan kita disarankan sebenarnya oktannya 92, tapi kita pakai oktannya yang lebih rendah gitu. Mungkin dalam jangka panjang sih ya yang akan ini tuh akan jadi seperti apakah rusak, apakah separah itu, kayak gimana sih Pak? Tergantung mobil ya bro ya. Jadi tergantung mobil itu bisa kayak gini, mobilnya bilangnya 1091, tapi tergantung sebenarnya tuh berapa sih yang dibutuhkan gitu kan. Itu kan kadang kan bisa berbeda misalnya itu ya. Nah mobil yang pastinya kita menggunakan oktan yang lebih rendah pasti dalam jangka panjang tidak bagus. Pastinya yang pertama adalah itu adalah pembakaran tidak sempurna pembakarannya. Jadi improper combustion. Jadi dia akan meninggalkan kerak yang lebih banyak, residu. Mungkin saya potong sedikit, pembakaran tidak sempurna dan sempurna itu seperti apa sih? Mungkin banyak kan kata-kata itu sering tuh didengar. Oh pembakarannya lebih sempurna, pembakarannya tidak sempurna. Kalau mungkin bisa dibedah secara detail lagi, tidak sempurnanya itu seperti apa? Yang sempurna. Gini, jadi kalau pembakarannya sempurna gitu ya, harusnya bensin gitu ya. Dicampur dengan udara ya, dengan O2 lah, itu tuh menjadi tuh H2O. Jadi embun menjadi air sebenarnya. Itu pembakaran sempurna. Perfect kalau secara kimiawi tuh, kalau nanti mungkin bisa dikasih gambaran ya. Ketika dia dibakar, dia bakal pecah, dia punya atom-atomnya itu, dan mengcombine menjadi H2O. Tapi kalau dia tidak perfect, itu selain H2O itu ada misalnya karbon monoksida, ada keluar karbon, ada apa lain. Nah itu tidak perfect dia punya secara kimiawinya, ya. Dan disitulah keluar karbon, ya. Disitulah kita menjadi tidak efisien mobilnya. Kenapa boros, gitu loh misalnya, ya. Ataupun kalau mau ekstrimnya bisa menyebabkan misalnya piston menjadi bolong misalnya. Kalau itu mah ekstrim lah kalau itu misalnya ya. Karena pembakaran tidak sempurna itu bro. Jadi misalnya orang ekstrim knocking ya kalau kita ngomong ya gitu loh di industri. Nah tapi itu sih ekstrim lah kalau kita ngomong lah. Itu mah mungkin mobilnya emang sudah nggak benar dan dia mungkin juga memakai bensin yang nggak tahu seperti apa sih begitu loh. Kalau jujur sih awal-awal emang saya juga termasuk yang pakai yang tidak direkomendasikan gitu. Jadi di bawah saya pakainya. Yang paling saya kerasa banget sih tenaga jadi nggak ada memang. Kalau untuk jangka pendeknya itu tuh langsung berasa nggak tenaga, kayak kok aduh berat banget nih kayak gitu. Nah mungkin itu salah satunya juga. Tapi tadi yang kayak Pak Stanley udah jelasin juga, ternyata efek jangka panjangnya bisa sampai yang terparah itu yang tadi ya, yang tadi Pak Stanley bilang kayak gitu. Nah terus juga kan untuk mensiasatinya nih banyak faktor nih. Juga katanya ada yang bilang nih kaca film berpengaruh, AC untuk terus tekanan ban, terus perilaku mengemudi itu juga bisa jadi boros bensinnya atau gimana. Nah yang saya bingung nih, kaca film, AC itu hubungannya apa ya? Itu semua bisa. Jadi gini, maksudnya gitu. Kalau kita pakai kaca film yang bagus, ini kita kayak lagi promosi kaca film. Kalau kita pakai kaca film yang bagus, jadi kan mobil interior kan lebih dingin, gitu loh maksudnya. Oh intinya nahan panas dari luar. Nahan panas dari luar. Nah jadi tuh mesin itu tidak perlu terlalu bekerja keras, AC-nya harus full blast terus AC-nya. Kompresornya juga nggak perlu langsung nyala terus. Semakin itu bekerja keras, konsumsi bahan bakarnya semakin banyak. Yes. Karena AC kan pakai kompresor AC nih. Kalau AC sudah cukup dingin, dia kan mati tuh AC-nya, kompresornya. Jadi kan beban kan lebih dikit di mesinnya. Nah, kalau kita misalnya mobilnya terus-terusan panas, ataupun kita set ekstrim, AC selalu harus 18 derajat. Itu kan full tuh running tuh dia punya kompresornya tuh untuk bisa mencapai. Pastinya lebih boros gitu loh. Jadi ada efek ke situ. Ada juga tekanan ban. Kalau bannya kita misalnya itu agak kempes misalnya, agak kurang angin misalnya, juga akan menyebabkan friksinya lebih tinggi. Jadi itu namanya rolling resistance ya kita ngomong ya di mobil. Bannya itu lebih lengket lah gitu loh. Lebih lengket dengan
dengan bumi, dengan aspal gitu loh. Ya, jadi lebih banyak yang terbuang tenaganya di situ. Oh, jadi dia jadi butuh tenaga lebih besar untuk menggerakkan itu ya? Betul. Dan kita kalau kita mau muter juga pasti kan bisa gini loh. Kalau ban kan kita muter kan dia kan pasti kan ada gesekan nih. Nah kalau kita makin kempes, berarti kan permukaan yang menyentuh semakin banyak, semakin luas gitu loh. Ya itu kan berarti pas kita jalan itu pasti juga friksinya bertambah gitu loh. Ya sama perilaku mengemudi sih udah pasti lah ya. Perilaku mengemudi yang punya kaki berat misalnya namanya. Nah jadi adalah serangkaian produk dari STP gitu loh ya. Sebenarnya yang kita bisa bahas sedikit tuh ya. Jadi kita sih membahas supaya lebih mengetahui tentang kinerja dan apa sih fungsi dari produk-produknya ini. Karena kalau yang saya tahu tuh juga untuk campuran bensinnya macam-macam nih, juga orang kadang-kadang bingung nih fungsinya yang warna ini buat apa. Mungkin Mas Stanley juga bisa jelasin yang hubungannya dengan tidak menguras kantong tadi dengan BBM naik ini. Ya, jadi gimana supaya kita nggak panik ya, ketika harga BBM itu terus naik gitu ya kita ngomong ya. Satu adalah pastinya kita harus membuat mesin kita lebih irit ya, mesin kita lebih irit, mobil dan mesin lebih irit. Bagaimana caranya? Kita membuat mesin dan mobil itu lebih efisien, ya, lebih sempurna pembakarannya di. Berarti efisien penggunaan bahan bakarnya ya? Yes. Yes. Jadi mungkin secara bensin tuh naik per liternya nih harganya, tapi kita buat mobil kita lebih efisien supaya lebih irit penggunaannya. Itu triknya gitu loh, mungkin dari saya begitu. Mungkin nanti bisa kita konversi kali ya, Mas Stanley ya, dengan fungsinya ini juga nanti akan ada konversinya ternyata. Oh nggak usah panik, ternyata gue pakai ini aja apa. Nah mungkin sekarang lebih detailnya diceritain dulu deh nih fungsi-fungsinya buat apa, terus kenapa bisa jadi lebih irit buat kantong nih, nggak nguras kantong. Jadi ada banyak sih ya, mungkin ada teman-teman yang mungkin saat ini pakai oktan 90 ataupun pakai Pertalite lah kita ngomong lah. Nah mungkin kan Anda merasanya tuh kurang enak mobilnya ya gitu ya, kurang enak, tidak seperti dulunya gitu kan. Pastinya Anda bisa menggunakan namanya STP Octane Power Booster kayak ini nih namanya ya. Octane Power Booster ini packaging baru bro. Nah, iya makanya nih di depan ini agak bingung ya, berbeda nih bingung kan. Ya. Nah mungkin juga sekalian dikenalin juga ini packaging barunya. Jadi nanti pelan-pelan STP itu lagi sedang ada perubahan dan penyempurnaan juga. Formula-formula baru yang lebih kuat lagi dan packaging yang sedikit lebih besar. Berarti gitu loh. Perubahannya bukan cuma packaging, pasti formulanya juga lebih bagus gitu loh. Ya jadi ini dia punya refresh update-nya. Jadi STP Octane Booster ini itu bisa untuk menaikkan angka oktan ya untuk kita punya mesin. Jadi lebih enak bawanya, lebih nyaman dan juga dia tuh dual effect bro. Ini bukan hanya menaikkan oktan, tapi juga membersihkan kita punya sistem pembakaran. Jadi kita punya injektor, kita punya fuel pump, pompa bensin, kita punya itu di mesin juga. Jadi dua itu. Jadi gimana ngomongnya ya? Kalau kita naikin oktannya, itu kan hanya satu sisi tuh, hanya hanya setengah dari formulanya ya. Tapi yang kedua adalah dia harus juga dibersihkan gitu loh. Karena setiap kali ada pembakaran pasti tidak sempurna, pasti itu ada karbon yang tersisa. Nah, jadi istilahnya mau oktannya udah naik, tapi kalau nggak bersih juga sayang, nggak maksimal. Jadi kita two sides ya, harus dua sisi. Mesin dibersihin ya, dan oktan juga dinaikin. Jadi kalau biarpun ada teman-teman yang mungkin yang emang memilih untuk memakai misalnya Pertalite misalnya, ataupun teman-teman yang tetap memakai Pertamax juga nggak masalah ya, itu akan mendapatkan benefitnya yang lebih gitu loh. Itu. Mungkin pertanyaannya adalah terasa bedanya sama nggak nih? Misalkan Pertalite dicampur Octane Power Booster sama yang sudah pakai Pertamax yang sudah tinggi oktannya pakai Octane Power Booster. Gimana sekali lagi? Kan Pertalite nih, oktannya 90. Kita pakein Octane Power Booster. Kita bedain dong rasanya nih. Oke, sama orang yang udah biasa pakai Octane 92 ditambah Octane Power Booster. Nah, gitu. Nah, kenaikan oktannya tuh ya mungkin kita nggak bisa bilang naik berapa ya, mungkin karena emang udah tinggi, udah 92, tidak akan senaik yang si 90 ini atau seperti apa? Yes, jadi Octane Booster itu dia fungsinya agak lucu ya. Jadi dia tuh ketika dia tuh dipakai untuk bensin yang oktannya lebih rendah, naiknya makin banyak. Jadi misalnya dia dimasukin ke oktan yang 90 nih, naiknya lebih tinggi dibandingin oktan yang dia ketika dia campurkan ke oktan yang misalnya 95 misalnya gitu loh.
dia naiknya nggak sebanyak yang tadi itu, yang di Pertalite lah kita ngomong lah, yang di oktan 90. Tapi kedua-duanya ketika dipakai oktan power booster pasti lebih enak. Pasti karena ada benefit yang tadi yang dua itu, membersihkan itu ya. Membersihkan dan juga naikin oktan. Nah, jadi ada dua, naikin oktan dan membersihkan. Kayaknya dua-duanya itu kayaknya harus bersamaan ya, harus beriringan ya. Oktannya doang naik juga nggak akan kerasa enaknya banget, nggak maksimal gitu. Nah, untuk penggunaannya nih Pak Stanley nih, biasanya kan ada tuh untuk berapa ribu kilo atau setiap apa nih kalau si oktan power booster ini dipakainya gimana? Ini setiap isi bensin. Setiap isi bensin pakai ini ya? Iya, karena ini kan buat naikin oktan. Ya, jadi ketika campuran ini dimasukin ke tangki, bensinnya habis tuh di dalam tangki itu, ya udah efeknya ini habis gitu sebenarnya. Efek untuk naikin oktannya ya, gitu loh. Tapi efek pembersihnya ya masih, dia tetap kan sudah dibersihin, dia tetap masih tetap mesinnya lebih bersih daripada sebelumnya. Tapi oktannya nanti sesuai sama yang diisi lagi. Iya, betul begitu. Karena ini tuh kan buat efek ke bensinnya sendiri gitu loh. Ya, bukan ke mesin, bukan hanya mesinnya. Berarti kalau untuk tiap isi bensin kita pakai ini, orang-orang kan pasti mikir, loh jadi mahal-mahal juga dong gitu, sama aja mendingan gua aja isi yang oktan 92 gitu sekalian daripada ini tiap isi bensin pakai ini gitu. Lumayan, Jadi misalnya gini, misalnya harga orang pakai Pertalite kan 9.000 lah ya. Orang pakai Pertamax tuh 12.500. Jadi selisih berapa tuh? 3.500 ya. Sekali isi bensin berapa? Ya, mungkin itu aja 50 liter lah ya. Ya, kalau 50 liter berarti itu agak ekstrim lah ya. Itu berarti kita hampir 150.000 rupiah. Misalnya, kalau dia isi mungkin 30-an liter, mungkin sekitar 100.000 misalnya, 100.000 rupiah. Nah, produk ini tuh nggak sampai harganya. Nah, di situ tadi yang 100.000 itu selisihnya ya? Itu selisihnya, selisih kenaikannya. Antara oktan 90 dan 92 tuh ya? Yes, betul. Ya. Oh, kalau 30 liter aja selisihnya 100.000? Sorry, itu adalah selisih untuk Pertamax tadi itu. 9.000 ke 12.000. Kalau selisih dengan Pertalite akan lebih besar, lebih jauh lagi. Pertalite tuh harganya kalau nggak 7.000 sekian ya, bro. Pertalite? Berapa ya? Berapa harga Pertalite? Berapa guys? 7.100? 7.600 ya? 7.600 lah ya. Berarti selisih itu lebih besar lagi. Itu bisa hampir 5.000 kan situ. Oke, 5.000. Hampir 5.000 rupiah ya per liternya ya. 30 liter. 5.000 kali 30 liter 150.000. 5.000 kali 50 liter tadi kan. Lu pakai mobil apa sih, gede banget lu? Ya, itu 250.000 rupiah gitu loh. Nah, kalau kita ngomong lah secara mobil city car ya, 30 liter lah ya kita isi. Itu kan 150.000 tuh selisihnya tuh ya. Nah, satu botol ini paling sekitar, kalau saya price-nya sekitar 70.000-an. Ya, gitu loh. Price list-nya ya, 70.000-an. Jadi cukup lumayan lah, cukup membantu gitu loh ya. Dan kita dapat lagi efeknya bahwa kita mesin lebih bersih. Nah, gitu loh. Oh, jadi walaupun dipakainya setiap isi bensin, jadi ternyata kalau dikonversi, nah ini yang penting nih, dikonversi ternyata masih jauh lebih murah, hampir 50% ya tadi ya kalau dihitung 30 liter tadi ya. Betul. Nah, kayak gitu. Dan dapat efek juga untuk membersihkan tadi, efek si oktan power booster ini tadi gitu. Betul. Jadi bukan sekedar naikin oktan gitu Pak Stanley ya. Jadi kalau, tapi gini ya bro ya, jadi nggak hanya kalau teman-teman pada pakai Pertalite, tapi teman-teman yang pakai Pertamax pun juga bisa pakai gitu loh. Karena kalau kita mau ngomong lah ya, sekarang kan bensin ini kan sudah mahal gitu kan. Ya kita pasti mau supaya mobilnya lebih irit lah, pasti gitu loh. Tentunya bisa pakai produk-produk ini. Jadi bukan hanya untuk teman-teman yang pakainya Pertalite atau pakainya misalnya atau yang masih ada pakai premium nggak misalnya itu ya. Ya pastinya Pertalite ini ataupun Pertamax user ataupun Pertamax turbo user pasti juga bisa mendapatkan benefit dari produk-produk ini. Karena secara psikologis kayaknya biasanya orang yang pakai oktan tinggi untuk turun kayaknya agak-agak mikir sih kayaknya akan tetap pakai sih. Tergantung orang ya, tergantung orang ya. Nah, itu tergantung orang. Tapi ya tetap ya karena harga bensin tinggi, ya ayolah kita optimalkan kita punya mesin gitu loh. Jadi kita ngomongin oktan power booster ini bukan cuma ngomongin untuk yang oktan ya, kita di sini ngomong Pertalite lah ya. Untuk Pertalite aja biar oktannya naik dan apa enggak. Untuk yang Pertamax ya bisa juga maksudnya disarankan juga pakai ini kayak gitu. Jadi biar lebih maksimal lagi, udah harganya mahal kan, beli isi bensinnya mahal nih. Betul. Sayang dengan sini ada buat pembersihnya juga, apa naikin oktannya juga ya. Betul. Jadi kayak gitu. Jadi di sini juga bukan perkara ngomong Pertalite. Nah, kalau ngomongin apalagi yang Pertalite gitu. Iya, betul gitu loh.
Jadi nanti juga mungkin produk-produk ini juga bisa dilihat di websitenya STP ya Mas Stanley ya, di www.stpoil.co.id. Nah, nanti di situ kegunaannya juga bisa dibaca, mungkin yang kelewat nanti bisa dilanjut di sana. Oke. Selanjutnya apa nih Mas Stanley? Nah, mungkin juga ada yang ini ya, ini STP Petrol Treatment. Jadi ini tuh pasti tuh dia tuh bisa membersihkan sistem pembakaran seperti tadi oktan itu. Tapi dia tuh bukan naikin oktan. Dia nggak naikin oktan. Dia itu mencegah ataupun membantu untuk menghilangkan kadar air di dalam sistem. Jadi dia mengikat kadar air dan dibuang dengan pembakaran. Biasanya kenapa tuh? Ada kadar air di dalam itu biasanya kenapa tuh? Kontaminasi. Bisa karena cuaca kan ada fluktuasi ya. Dingin, panas. Nah, ketika dingin itu bisa ada embun yang terjadi ya, seperti kayak di gelas lah kita ngomong lah. Ya, ataupun pagi hari kita bangun agak pagi kan berembun tuh mobilnya tuh di atas. Sama lah di dalamnya juga begitu. Sampai di dalam ya. Itu juga ya. Bisa terjadi gitu loh. Terus kedua juga misalnya ada kontaminasi di pom apa aja ya kita ngomong ya secara general, ataupun juga misalnya pas lagi isi, pas lagi cuci mobil atau apa ketuang apa banyak faktornya gitu loh. Nah, jadi semua itu kita bisa menggunakan petrol treatment ini untuk membantu supaya bisa menghilangkan kadar air yang di dalam tangki. Ya, bukan hanya itu. Semua campuran STP, ketika dia masuk ke dalam tangki itu, dia satu akan melapisi tangki supaya nggak karatan. Ya. Tapi kedua, kalau yang ini, dia tambah lagi, dia bisa ikat kadar air untuk dibuang. Karena kalau dilap nggak mungkin juga kan? Nggak bisa dilap, betul. Ya, itu sih. Jadi dia itu juga tentunya petrol treatment ini dia juga memperbaiki bensin supaya tidak gampang oksidasi. Mungkin ini sangat berguna untuk teman-teman yang jarang menggunakan mobilnya. Oh, yang sering diparkirnya di rumah gitu ya? Sering parkir di rumah. Yes. Okay. Jadi mungkin yang hanya pakai buat Sabtu Minggu misalnya ya, weekend warrior kita panggilnya. Ya, Sabtu Minggu mungkin sehari-hari ke kantor mah mungkin naik motor atau mungkin naik public transport. Berarti ya? Itu biasanya kan kalau mobil-mobil yang jarang kayak gitu sulit starter tuh. Ini juga bisa. Yes. Jadi dia tuh menjaga supaya karena bensin itu seperti kayak biskuit bro. Kayak kerupuk. Kalau kita kalau kelamaan dia tuh nggak gitu garing kalau kita ngomong ya. Melempem gitu loh ya bensin itu loh. Dia namanya teroksidize dia punya bensinnya. Lama-lama bensin itu susah nyala jadinya, susah dibakar gitu loh. Nah, petrol treatment itu akan menjaga supaya bensin itu tetap fresh. Yes, nah itulah fungsinya treatment ini. Kalau ini dipakainya? Kalau ini pakainya sih setiap 1000 mile, berarti 1.600 km kira-kira. Ya. 500 kilo lah ya. Betul. 1.500 kilo. Betul di situ. Oke, kita bergeser lagi nih. Nah, ini nih yang lumayan mencuri perhatian karena beda banget nih dari yang lamanya nih. Mungkin Pak Stanley juga bisa jelasin nih. Jadi gini bro, jadi ini tuh STP komplit ya, fuel system cleaner ini. Itu packaging baru dengan formula baru. Ya, jadi ini tuh 2,5 kali lebih besar daripada yang lama. Ini kan 400 mili. Yang lamanya tuh 155 mili. Jadi ini tuh 2,5 kali lebih besar. Ya, lebih bersih pastinya. Tetap sama untuk 40-60 liter bensin. Nah, itu pertanyaannya. Ya. Kadang-kadang kan ada yang nanya, kok tetap untuk 40-60 liter butuh gede-gede gini ya? Apa dalamnya nggak bagusan yang lama? Yang lama kan kecil aja tapi udah bisa ngebersihin gitu. Nah, apa nih keunggulannya apa nih? Karena dia tuh mengandung formula yang lebih kompleks gitu loh. Kalau kita ngomongnya ya, kalau mau ngomong simpelnya dia mengandung pembersih yang lebih kompleks tuh ya. Jadi dari STP dia melarutkan pembersihnya itu dengan aftur sebenarnya. Jadi dalamnya itu aftur sebenarnya. Dia larutkan dengan aftur yang lebih banyak. Jadi perbandingannya, makanya perbandingan antara itu semua, formula-formula yang barunya tadi membutuhkan akhirnya jadi liternya lebih besar. Yes, gitu milinya besar. Iya. Tapi tetap untuk tangki yang sama, untuk 40-60 liter bensin sebenarnya. Betul. Ya. Nah gitu. Oh, kalau ini mungkin kayaknya orang-orang udah pada tahu paling lengkap banget. Harusnya ya. Pak Stanley bisa jelasin sedikit ini aja. Ini yang sedikit banyak nggak boleh. Boleh juga. Ya. Jadi ini itu yang paling tinggi ya kita ngomongnya, paling komplit lah dulu ya, top of the line kita ngomongnya ya, untuk mobil bensin. Jadi dia tuh bisa bersihin dari ujung ke ujung. Contohnya apa nih? Tuangin ke dalam tangki.
ke dalam tangki bensin, ngelapisin tangki bensin supaya nggak kelihatan. Satu. Kedua, dia itu bisa membersihkan pompa bensin, membersihkan filter bensin, dan juga dia mampu membersihkan injektor juga di dalam ruang bakarnya. Makanya namanya itu complete system cleaner. Betul. Sebentar, sebentar. Mau minum dulu boleh, silakan mau minum dulu silakan. Oh, jadi gitu teman-teman nih. Kenapa alasannya juga tadi sudah dijelaskan juga Mas Ali. Ternyata formulanya banyak formula-formula tambahan dibandingkan yang dulu gitu dari kan yang sebelumnya juga udah ada tuh. Jadi ini kenapa lebih besar? Nah, karena tadi udah dijelasin sama Pak Seni itu, dan dari namanya Complete Fuel System Cleaner petrol. Nah, tuh ada petrol. Oh iya. Nah, karena kan dia kan buat bensin, bro. Ya, dia buat bensin. Sekedar penamaan aja gitu. Ya, dari STP soalnya dia juga sudah ada keluarin yang buat dieselnya, buat solarnya. Cuman kita belum masukin ke Indonesia. Komplit ini juga ada. Untuk solar. Yes. Cuman untuk di Indonesia belum ada. Nanti kali ya. Coba nanti kalau teman-teman masih ingin coba di request gitu loh. Ya, secara distributor belum masukin. Nah, ini jadi untuk pembersihnya ini benar-benar sangat kuat sekali. Dan dia tuh tahan panas pembersihnya. Jadi dia tuh ketika masuk ke dalam ruang bakar, dia tidak menguap pembersihnya itu. Jadi dia mampu untuk menyelimuti. Berarti adanya lama ada di situnya ya? Gitu ya? Hingga busi menyala ya. Ya, hingga busi benar-benar membakarnya. Tapi pas dia masuk, itu kan panas tuh kondisinya piston dan silinder. Pas dia masuk, dia nggak menguap. Ya, jadi dia mampu membersihkan piston wall, dinding piston dan piston top, ya, silinder wall dan piston top. Jadi situlah dia mampu bekerja hingga ujung gitu loh, kita ngomongnya ujung ke ujung gitu loh. Ya. Kalau ngomongin kerasa sih kerasa banget sih. Kerasa banget sih. Bedanya kerasa banget setelah pakai ini tuh ya bisa dibuktiin ya lebih irit iya, tarikannya juga lebih enak juga iya. Dan bisa dibuktikan. Jadi teman-teman yang punya mobil yang ada komputernya ya lah, kita ngomong ya. Berapa kilometer per liter gitu ya. Silakan dibandingkan gitu loh. Ya, before after gitu loh ya. Bakal kelihatan sih dia punya efek pembersihnya ini. Betul, begitu bro. Ya. So, jadi lebih irit juga jauh. Irit karena bersih tadi, si pembakarannya juga lebih sempurna juga tadi ya. Jadi lebih irit, tarikannya juga lebih pol ya pokoknya deh gitu. Nah mungkin bisa dilanjutkan lagi. Ini juga nih kayaknya baru nih pas ini kalau dilihat. Ya, jadi sebelumnya mungkin teman-teman udah tahu ya, kita ada yang solar ini yang warna biru muda ya. Ini namanya tuh Diesel Fuel Treatment and Injector Cleaner gitu loh ya. Nah, kalau ini kan dia kan bisa mengikat kadar air di dalam solar, ya. Tentunya dia juga bisa membersihkan injektor, dia bisa ngelapisi tangki solar, ya. Dia juga bisa membantu untuk membersihkan gel yang terjadi di dalam saluran solar, seperti di filternya. Apalagi yang orang pakai biosolar misalnya. Ya. Ini yang baru, namanya itu adalah STP Diesel Injector Cleaner. Dia itu sedikit mirip tapi beda. Kalau dia ini tuh lebih untuk pembersih injektornya, ya. Ini juga pembersih kan? Ini juga membersihkan. Ini lebih fokus kali untuk membersihkan. Lebih fokus betul. Ini lebih fokus untuk membersihkan. Dia punya injektor, dia punya pompanya, gitu ya. Ini lebih fokus ke pembersih gitu loh. Ya, kalau ini pembersih dan juga untuk ke solarnya gitu loh kita ngomong. Jadi ini kan tiap kali isi solar nih misalnya ya, sekali ataupun 2 kali isi solar. Kalau ini setiap 3.000 mile ataupun kita ngomong berarti ini dua ini bukannya ini pengganti ini ya? Emang bukan pengganti. Ini tambahan. Jadi ini new item kita ngomongnya. Ini new item. Kalau untuk bensin misalkan ini untuk si solarnya ini gitu ya. Kalau kita ngomong equivalent ya, Mati. Ini begini, terus ada satu lagi sebenarnya sih di sini nggak ada nih sebenarnya. Sebenarnya ini ada lagi, ini tuh mirip kayak begini, petrol treatment dengan diesel fuel treatment. Nah, diesel injector ada lagi yang namanya petrol injector cleaner sebenarnya. Oh iya. Ya ada lagi. Nah, ntar bisa dilihat di websitenya ya. Betul. Oh gitu. Jadi kirain tuh ini adalah pengganti ini, bahwa ini akan discontinue nanti digantikan oleh ini. Karena ternyata fungsinya beda ya.
Fungsi ini beda. untuk dipakai untuk setiap isi bahan bakar, dan ini untuk per 3.000 kilo tadi ya? Betul. 3.000 mile, 3.000 mile berarti 4.800 kilometer. Goceng lah ya. Goceng lah ya. Kira-kira. Oh, begitu Betul. jadinya. Nah, udah ngobrol-ngobrol sama Pak Stanley mengenai dari kenaikan BBM sampai apa penyebabnya, sampai juga dikasih tahu solusinya kayak gitu. Nah, sama satu lagi nih Pak Stanley nih, mengenai orang banyak yang kadang-kadang bahaya nggak sih nih pakai campuran bahan bakar, karena kan kadang-kadang kalau dulu-dulu tuh entah yang untuk tablet lah atau apa, kita nggak tahu lah ya, cuman banyak juga tuh keraguan, sampai saya juga termasuk yang ragu tuh, bahaya nggak nih ya pakai ginian nih kayak gitu. Mungkin Pak Stanley bisa meyakinkan deh, termasuk gue juga diyakinin nih bahwa ini tuh ini bahaya bro. Ini bahaya ternyata. Bahaya karena selalu pakai lo kecanduan. Oh, ya, okay. gitu loh. Nah, oh itu bahayanya itu bahaya situ. Oh, Ya. iya, bener. Jadi enggak lah. Jadi semua campuran STP ini tuh produk masih import ya. Ini masih build up dari ada yang dari Eropa, ada yang dari Amerika. Bisa dicek sendiri di luar negeri ya, di Amazon, di luar negeri saya akan cek sendiri. Di website STP juga ada, di STP US ataupun di STP Eropa. Ini pun juga semua tanpa alkohol. Jadi maksudnya kenapa? Jadi dia tuh aman terhadap sensor oksigen, kita punya catalytic converter, kita punya busi-busi, itu semua tidak akan merusak gitu loh. Ya ini aman dan dia bisa melarut dengan sempurna. Jadi nggak ada endapan tuh ya? Nggak akan ada endapan, betul. Dan ini pun coba lihat aja dari packagingnya, dari tutupnya aja ini spesial loh. Ini harus ditekan dulu baru bisa buka. Gitu loh. Ini buat safety ya. Ini buat safety buat anak-anak gitu loh. Ya. Ini pun juga disegel. Jadi ini semua emang di build up emang begini gitu loh dari luar gitu loh. Jadi dapat dipastikan bahwa ini aman ya. Pasti sangat aman. Pasti sangat aman. Betul. Dan jadi kalau bisa ditarik kesimpulan nih menurut saya nih Pak Stanley ini, tadi kan ada komplit, ada petrol, ada ini. Alangkah baiknya kalau kita beli paketnya aja langsung semuanya gitu ya. Ada juga paketnya. Ya kan? Ada juga paketnya. Kalau nggak salah kemarin saya juga lihat di itu kan ada paketnya ya tuh ya. Iya ada. Oke, kalau gitu mungkin ngobrol-ngobrolnya cukup sampai di sini. Terima kasih juga Pak Stanley, sangat membantu penjelasannya. Welcome. Penjelasannya sangat-sangat detail. Mungkin untuk para pecinta otomotif di rumah yang nonton ini juga banyak terbantu gitu yang mewakili pertanyaan-pertanyaan dari saya tadi gitu. Terima kasih Pak Stanley. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Oke. Baik, untuk teman-teman semuanya jaga kesehatan, tetap bahagia semua di rumah ya. Ciao. Thank you Pak Stanley. Bye. Cheers.